Kalau misalkan kira-kira udah pas, kita klik 2 kali. Itu, maka gambarnya akan terlihat dengan sempurna gitu ya. Jadi kita lihat nih di bagian sini, itu sudah transparan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita geser ke sini, akan terlihat gitu transparannya atau tembus pandangnya. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Ada yang ketinggalan? Iya, saya baru masuk nih, Kak Dodo. Oh, baru masuk ya, Bu ya? Gak apa-apa kalau mau dilanjut. Oke, siap, Bu. Nanti sudah direkam ya sama Pak Ustadz Haryadi. Itu nanti kalau memang ketinggalan seperti tadi aja, Bu ya. Bisa sambil WA gitu nanti. Iya, baik, Pak. Tuh, berikutnya untuk tadi kita sudah melakukan seleksi gitu kan menggunakan pen tool ya, pen tool, terus menggunakan eraser tool untuk menghapusnya. Itu sekarang, nah ini, atau misalkan kita open file lagi, open file kita gunakan, nah yang ini saja, yang dia ada background merahnya supaya lebih mudah. Oke, sekarang yang kita lakukan menghapus si background ya, menghapus si background betul dengan cara eraser tool. Itu jadi dengan cara kita pilih eraser tool. Di sini ada 3 menu yang tersedia, ada eraser tool, ada background eraser tool, ada magic eraser tool. Jadi untuk menghilangkan backgroundnya banyak sekali caranya gitu. Jadi tidak mesti dengan cara ini gitu kan, tapi bisa dengan berbagai macam cara. Kita coba satu persatu caranya. Jangan lupa backgroundnya, gemboknya dihilangkan dengan diklik 2 kali. Oke, sudah. Terus kemudian cara pertama ya, trik pertama kita coba gunakan Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool, tidak masalah gitu. Quick Selection Tool kita coba dulu. Kursornya kalau seperti ini dia kecil, kita perbesar lagi size-nya. Oke, cukup segini. Kalau misalkan, nah ini dia nih. Kalau misalkan kursornya seperti ini, mesti dilihat dulu caps lock Bapak Ibu nyala atau tidak. Gitu, karena kalau caps lock-nya nyala, maka yang terjadi kursornya jadi seperti ini gitu, atau nggak kelihatan. Tapi kalau caps lock-nya dimatikan, ini saya matikan caps lock-nya, nah dia akan balik lagi seperti ini kursornya. Tuh, jadi tinggal kita klik. Oke, gitu ya. Kita klik, sudah terseleksi bagian background merahnya, kemudian kita tekan delete. Tuh, sudah terhapus. Terus kemudian biarkan saja seleksinya tetap hidup seperti ini, dibiarkan saja. Kemudian sekarang kita pilih warna, gitu ya. Pilihan warnanya ada di mana? Ada di sini. Gitu, atau saya kecilkan dulu sebentar biar kelihatan. Nah, pilihan warnanya itu ada di sini. Gitu. Kalau kita dekatkan, di sini ada yang namanya set foreground color, terus yang belakangnya set background color. Itu. Fungsi pewarnaan ini akan terlihat ketika nanti kita menggunakan beberapa layer atau banyak layer gitu. Tapi untuk sementara kita klik warna yang atau kotak warna yang atasnya saja. Itu kita klik warna yang atasnya saja. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada apa namanya? Palet warna gitu, disebutnya palet warna. Kalau misalkan lingkaran ini kita klik atau kita geser ke bawah sedikit, atau misalkan ini kita geser, nah ini kita sesuaikan warnanya dengan yang kita mau atau yang kita butuhkan. Kalau tadi backgroundnya warna merah, sekarang kita coba ubah ke warna biru ya. Gitu. Jadi mulai dari biru yang terang, biru yang gelap gitu kan, sampai hitam gitu kan, ataupun biru yang pekat gitu ya, di sini biru yang pekat.
Tuh, jadi warna birunya untuk disesuaikan saja, gitu, tidak mesti mengikuti yang ada di sini. Tuh, kalau saya di sini kira-kira saja. Nah, di sini, gitu ya. Ini apa namanya penjelasan warnanya, gitu kan. Jadi warna RGB, red-nya 23, green-nya 38, sedangkan blue-nya 240. Kayak gitu. Jadi dia akan membaca secara otomatis, gitu, ketika kita mengarahkan ke sini. Selanjutnya, kalau sudah menemukan warna biru yang pas, kita klik OK. Kita klik OK, kemudian kita pilih. Nah, ini kita pilih menu ini. Gitu, kita pilih menu ini. Di sini ada yang namanya gradient tool, ada yang namanya pen bucket, ada yang namanya 3D material. Kita pilih yang pen bucket. Kita pilih yang pen bucket. Kadangkala dia tampilannya ada yang seperti ini langsung, ada yang tampilannya dia gradient tool dulu. Gitu. Sekarang kita pilih yang kita klik yang lama sebentar, gitu ya. Kita klik yang pen bucket tool. Pen bucket tool, terus arahkan ke dalam seleksi. Di sini ya, ataupun di sini nggak masalah gitu. Yang penting jangan di badan, gitu. Tapi di sisi yang kosong atau di sisi transparan ini, kita klik. Nah, itu dia tuh. Jadi sekarang background-nya sudah menjadi warna biru. Itu. Coba kita save dulu. File, save as. Kita coba langsung save menjadi gambar. Misalkan di sini saya kasih nama Dodo 2. Di sini file Photoshop, kita coba langsung simpan ke file JPEG. Oke, kemudian kita pilih save. Pasti ini muncul. Kita pilih quality-nya yang medium saja atau yang 6 di sini. Ada yang sampai 12 maksimum gitu ya. Cuma saya di sini pilihnya yang 6 saja atau medium. Yang format optionnya biarkan saja, kemudian kita klik OK. Gitu. Di sini nanti sudah muncul di foldernya. Nah, ini dia nih. Gitu. Jadi ada background yang warna merah, kemudian ada background yang warna biru. Seperti itu. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Itu tadi kita pertama menggunakan Quick Selection Tool, kemudian kita tekan delete, gitu ya. Kemudian kita pilih di sini warnanya, gitu. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Itu kemudian kita arahkan ke pen bucket untuk melakukan pewarnaan. Kemudian kita klik di seleksi yang masih aktif. Sampai di situ Bapak Ibu bisa mengikutinya? Bisa Pak, siap. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita gunakan teknik yang kedua. Kita seleksinya biarkan saja, ini masih aktif. Itu kan kita tekan delete lagi. Gitu ya, kita tekan delete lagi. Sekarang coba kita pewarnaan masih di warna juga. Kalau tadi kita menggunakan pen bucket tool, sekarang kita menggunakan gradient tool. Itu gradient tool. Ketika dia menggunakan gradient tool, di sini ada warna yang sudah tersedia. Itu ada warna yang sudah tersedia. Kita klik apa saja warnanya boleh, yang standar bawaan dari sini boleh. Caranya kita klik dari arah mana saja sebenarnya gitu kan. Saya coba mengkliknya secara diagonal, gitu ya, secara diagonal seperti ini. Yang harus kita lakukan pertama adalah klik tahan, ya, klik kirinya ditahan sambil digeser sampai kira-kira cukup seperti ini. Klik kiri tadi tahan sambil digeser berbentuk garis diagonal seperti ini, kemudian baru kita lepaskan kliknya.
Nah, maka akan gradasinya akan terlihat kayak gitu. Terus bagaimana kalau kita ngekliknya dari sini? Boleh kita coba. Nah, maka warnanya akan berubah gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mengkliknya secara horizontal? Nah, warnanya akan seperti ini. Kalau vertikal, nah warnanya akan seperti ini. Kayak gitu. Jadi kita masih mengikuti warna yang tersedia yang ada di sini. Gitu. Kalau misalkan mau ganti, boleh, silahkan. Kita coba warna orange misalkan. Sama seperti tadi Bapak Ibu, diklik, tahan, sambil digeser, lepas, diklik, tahan, sambil digeser ke bawah, terus kemudian lepas, gitu ya. Dan yang ada di samping ini adalah tipe-tipe gradasinya, gitu. Jadi kita masih menggunakan gradasi yang standar, nanti kita akan menggunakan gradasi yang lainnya lagi, gitu kan, yang lebih lengkap. Di sini kita menggunakan gradasi yang standar atau bawaan, terus kemudian yang ini, gitu. Terus kemudian ada yang tengah nih radial. Jadinya seperti apa kalau radial? Nah, jadinya seperti itu. Nah, ini kalau radial gitu, jadi terpusat di tengah. Jadi kita tariknya dari sisi tengah, misalkan kita tarik dari hidung keluar. Nah, ini akan jadinya seperti ini. Gitu. Karena kalau kita ketarik dari ujung sini, nah jadi titik pusatnya ada di sini. Gitu, titik pusatnya ada di sini. Tapi kalau misalkan kita tarik dari misalkan dari hidungnya, dia diposisikan sebagai titik tengahnya. Gitu. Kalau mau kembali ke lagi yang seperti tadi, nah ini disebutnya linear gradient, gitu. Yang umumnya digunakan sih biasanya yang linear, yang paling sering gitu umumnya seperti yang tadi. Gitu ya. Jadi, nah ini dia nih warnanya seperti ini. Gitu. Kalau misalkan kita save lagi, file, save as, kita kemudian ganti jadi Dodo 3 misalkan, kita simpan lagi dalam format JPG, kita save, medium saja seperti yang tadi sama, kita klik OK, maka ini dia nih, ini yang background merah, ini yang background biru, ini yang background gradasi. Seperti itu. Kemudian kita delete lagi. Kita delete lagi atau kita kembalikan lagi posisinya seperti semula. Kita buka historinya, kita geser balik lagi ke yang paling atas. Nah ini, kita hilangkan gemboknya, kita mulai lagi dari awal lagi. Kalau tadi kan menggunakan quick selection tool, nah kita sekarang coba menggunakan eraser tool. Tuh, silakan Bapak siapkan dulu. Kalau misalkan apa namanya, bingung melangkahnya gitu kan, historinya belum ketemu, boleh juga cara lain. Jadi file open lagi. Kayak gitu. Gambar yang ini ditutup dulu misalkan. Tidak usah di-save, kita tekan no saja. Gitu ya, gambarnya hilang, kita file open lagi. Nah, seperti itu. Gemboknya jangan lupa dihilangkan. Itu baik, saya tunggu dulu 1 menit ya. Bapak Ibu silakan persiapkan dulu.
Oke, kalau sudah siap semuanya, gambarnya sudah disiapkan, berikutnya teknik yang kedua gitu ya. Jadi ada berbagai macam teknik gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mesti terpaku pada satu cara gitu. Jadi ada banyak sekali cara untuk editing foto gitu kan, ataupun di dunia desain atau editing gitu. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa dipelajari gitu. Jadi tidak masalah menggunakan cara yang apa saja. Jadi tidak terpatok pada satu cara saja. Berikutnya ada yang dikenal dengan yang namanya eraser tool. Ini adalah tools untuk menghapus ya. Dari namanya saja sudah kelihatan gitu, eraser atau background eraser. Ada juga magic eraser. Kayak gitu. Jadi kita klik dulu magic eraser eraser tool. Eraser tool. Nah, ini kursornya kecil. Kita perbesar lagi di sini. Ini size-nya. Kita naikkan lagi. Oke. Nah, ini kira-kira sudah cukup, atau kalau terlalu besar kita mundurkan lagi. Gitu. Kita tes. Nah, ini dia. Kita klik, tahan, geser, diklik, tahan, sambil digeser. Jadi ini untuk menghapus si background. Gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah dia harus di zoom atau diperbesar gitu untuk menghapusnya. Nah, seperti itu. Karena kalau tidak diperbesar seperti ini, nanti ada bagian dari tubuhnya yang kena. Kayak gitu. Jadi mengantisipasi bagian tubuhnya yang kena. Kayak gitu. Itu salah satu contoh sederhananya saja menggunakan eraser tool. Tuh, kita kembalikan lagi gambarnya seperti semula. Ini ada history. Kita geser ke atas. Oke, sudah dikembalikan seperti semula. Gemboknya kita hilangkan lagi. Sekarang yang kedua. Yang kedua ada background eraser tool. Kita perbesar lagi kursornya. Oke, segini cukup. Nah, jadi kelihatan kita menggunakan background eraser tool gitu kan, tanda plusnya di sini. Maka si kepalanya ini tidak akan kena. Yang hilang nanti backgroundnya gitu. Jadi ini programnya secara otomatis membaca gitu kan, membedakan mana yang background, mana yang bukan. Seperti itu. Tapi lihat masih ada yang belum rapi. Gitu ya, atau seperti ini langsung diklik tahan sambil digeser-geser. Nah, ini ada yang kena. Kalau yang kena kita tekan Ctrl Z. Itu kita lihat. Nah, ini dia masih menyisakan beberapa bagian yang belum terhapus. Lalu bagaimana solusinya? Solusi keduanya baru kita menggunakan eraser tool. Gitu, kita rapihkan menggunakan eraser tool. Gitu ya. Jadi toolsnya ini nanti bisa saling bekerja sama, saling melengkapi supaya hasil editingnya menjadi sempurna. Seperti itu. Berarti tadi digunakan dua cara ya. Ada yang namanya background eraser tool, terus kita rapikan lagi menggunakan eraser tool. Tuh. Terus selanjutnya yang ketiga ada yang namanya magic eraser tool. Kita kembalikan lagi di history seperti awal. Kita klik dua kali, terus tekan OK. Yang berikutnya kita pilih magic eraser tool. Tuh, kita lihat apa yang akan terjadi. Kita klik di background warna merahnya. Nah, jadi dia langsung gitu. Jadi dia langsung menghapus seluruh background yang ada.
gitu. Coba kita tekan Ctrl Z dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengkliknya itu di bagian wajahnya? Nah, jadi yang terhapus seperti itu. Nah, itu ya. Kita kembalikan lagi di history. Kalau kita mengkliknya bagian yang background-nya, otomatis dia langsung hilang semua. Kayak gitu, namanya juga magic ya, namanya juga magic gitu kan. Jadi dia sudah bisa baca secara otomatis mana yang background, mana yang bukan. Kayak gitu. Dan Magic Eraser Tool sama seperti seleksi yang lain tadi gitu kan. Kalau dia kan langsung menghapus. Kalau yang tadi dia hanya baru melakukan seleksi saja gitu. Tapi kalau misalkan si Magic Eraser Tool ini dia sudah langsung melakukan eksekusi untuk penghapusan. Itu kita tekan Ctrl Z gitu, kita coba lagi Magic Eraser Tool. Oke, langsung hilang semua kan. Terus kita coba di bagian jidatnya. Yang hilang hanya sebagian lagi masih ada. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena warnanya dia berbeda. Di sini jidatnya terang, di sini dia agak gelap. Sedangkan kalau si background warna merah ini dia satu warna sejenis. Kayak gitu, terang gelapnya itu sama. Gitu sehingga ketika kita klik maka dia akan langsung hilang. Kayak gitu. Coba kita coba dikerah. Nah, itu dia. Jadi ini ada yang bagian langsung hilang kerahnya, sedangkan di sini masih menyisakan. Jadi mesti kita klik lagi, gitu. Nah dia yang lain ikut kena juga, gitu karena warnanya tidak senada gitu, atau warnanya tidak sama. Gitu. Kita kembalikan lagi di history. Oke, sudah kembali seperti semula lagi. Kita klik eraser tool. Nah ini dia nih. Itu. Jadi untuk menghilangkan si backgroundnya dengan cepat. Itu. Contoh lain boleh kita coba. File, open, kita pilih yang ini misalkan. Oke. Jangan lupa diklik 2 kali dulu biar backgroundnya atau gemboknya hilang. Kemudian kita klik menggunakan Magic Eraser Tool. Ini ya, masih menggunakan Magic Eraser Tool. Tuh kita Ctrl Z dulu. Kita klik. Nah, maka backgroundnya akan hilang. Tetapi menyisakan masih ada background di sekitar tubuhnya ya, di sekitar badannya. Oke. Selanjutnya kita klik lagi Magic Eraser Tool ya biar dia hilang. Nah, tuh biar dia hilang. Ini sudah hilang. Nah, ini kan pasti masih ada sisa kayak gitu. Bagaimana caranya menghilangkan sisa-sisa ini? Ya tadi menggunakan eraser tool. Gitu. Kita klik atau diklik sambil digeser. Ini cara yang diklik sambil digeser. Kalau misalkan tangan Bapak Ibu masih agak-agak kaku, boleh per klik saja, diklik, diklik, diklik. Kita geser lagi, diklik lagi. Kalau misalkan kurang, mau lebih detail lagi hapusnya, kita perbesar lagi, kita zoom lagi. Sedangkan size-nya kita kecilkan. Seperti itu. Kita rapihkan. Kalau awal-awal, Bapak Ibu belajar, belum terlalu rapih, tidak apa-apa. Kayak gitu, nanti dengan sendirinya, dengan banyak latihan, akan sempurna. Nah, kayak gitu. Atau diklik tahan sambil digeser. Gitu. Jadi bebas mau menggunakan cara yang mana. Ini diklik sambil digeser. Seperti itu. Masih ada bagian sini. Kita perbesar lagi size-nya. Di bagian sini biar lebih aman kita perklik saja.
Oke, kalau sudah hilang, kita gunakan move tool, kita geser ke gambar yang tadi, misalkan. Nah, ini dia nih. Kenapa gambarnya besar? Karena kualitas gambar yang ini gitu, si Chelsea Island ini dia tinggi gitu, sehingga ketika dipindahkan ke gambar yang lain dia lebih besar. Cara mengecilkannya sama, tekan Ctrl T, tekan Ctrl T-nya. Gitu kalau belum kelihatan tandanya, nah kita geser lagi. Karena bisa jadi dia tandanya itu ada di atas. Nah ini dia nih, sudah ketemu. Kita tekan shift-nya sambil digeser. Lepas, kita geser lagi gambarnya. Kita arahkan lagi kursornya ke pojok. Tekan shift-nya lagi. Sambil diklik kiri, tahan. Lepas lagi. Terus kita tarik lagi. Kita geser, kita pindahkan. Kemudian arahkan lagi ke pojok. Klik shift-nya lagi. Geser lagi. Kita geser lagi. Nah, ini dia agak kurang presisi, jadi kita rapihkan lagi. Tanpa mengklik shift-nya kalau saya ini. Jadi kira-kira pas, proporsional, kita kecilin lagi. Ketika sudah selesai, baru diklik 2 kali. Tuh, maka akan berpindah ya. Jadi gambarnya akan berpindah di sini. Nah, seperti itu. Jadi itu teknik menghapus gitu. Jadi ada eraser, ada background eraser, ada magic eraser gitu. Jadi ketiganya ini fungsinya saling melengkapi gitu. Kalau eraser untuk menghapus langsung, kalau background eraser dia untuk apa namanya bisa menghapus juga gitu kan. Ketika kita dekatkan ke bagian background antara background dan objek fotonya, dia tidak akan kena kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang Magic Eraser Tool tadi, ketika dia warnanya sama, warna backgroundnya sama, maka akan langsung terhapus dengan sempurna gitu. Tetapi kalau misalkan di sini ada banyak warna, maka sebaiknya 3 alat untuk menghapus ini dikombinasikan seperti yang sudah tadi kita praktekkan. Tuh, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Kalau sudah selesai, ini bisa kita tutup dulu biar tidak terlalu memberatkan si Photoshop-nya atau si laptopnya. Tuh. Dan ini apa namanya? Layernya ada layer 0, layer 1, layer 2 gitu ya kalau di sini. Layer 0 itu si gambar desanya, layer 1 si gambar Nicholas Saputranya, sedangkan si layer 2 gambar Chelsea Islandnya. Kayak gitu. Layer ini apakah bisa kita geser? Jawabannya bisa. Gitu ya. Tinggal kita klik nih gambar tangan ini, kita klik tahan sambil digeser ke bawah. Apa yang akan terjadi? Nah, jadi posisi layer yang paling atas itu menandakan dia paling depan. Sedangkan layer yang ada di paling bawah itu menandakan dia posisinya ada di belakang. Kayak gitu. Kita pindahkan lagi misalkan Chelsea Islandnya ke depan, maka dia pindah lagi ke depan. Gitu. Kalau kurang pas, kita ganti lagi ukurannya. Kita buat supaya sepresisi mungkin. Oke, walaupun di sini warnanya beda ya, itu kan warnanya dia lebih Chelsea sana lebih terang, sedangkan si Nicholasnya dia lebih apa namanya? Kalau bahasa itu half tone, jadi agak-agak gelap gitu, tapi tidak masalah gitu. Nanti itu untuk yang berikutnya saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu?
Kalau belum ada, kita lanjut ke menu yang terakhir ya untuk hari ini ya. Yang terakhir adalah menggunakan text tool. Gitu. Jadi di sebelahnya pen tool gitu ya. Kalau di sini atau kalau posisinya seperti ini di bawahnya si pen tool. Gitu, jadi tidak masalah. Jadi di sebelahnya pen tool yang tadi sudah kita gunakan ada yang namanya text tool. Kayak gitu, ada yang namanya text tool. Dari namanya aja udah jelas gitu kan, fungsi dari icon ini, fungsi dari tools ini adalah untuk membuat tulisan. Kayak gitu, untuk membuat tulisan. Di sini ada 4 tipe, ada horizontal, ada vertikal, gitu, ada yang type mask, ada yang horizontal type mask, ada yang vertikal type mask. Cuma yang paling sering kita gunakan itu adalah yang ini, yang horizontal. Horizontal type tool. Gitu, horizontal type tool, kita coba ketik ya. Kita coba ketik, kita klik, bisa kita langsung ketik, gitu kan. Misalkan ada 2 cara ya. Pertama kita langsung klik nih. Kita aktifkan dulu horizontal tool, terus kita langsung ketik. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Kita tulis pelatihan Photoshop hari kedua. Kayak gitu. Di sini tulisannya kita blok seperti biasa di Word. Kalau kayak di Word gitu ya, kita blok karena warnanya masih hitam. Kayak gitu. Kita besarkan ukurannya. Di sini ada ukurannya, ada jenis hurufnya. Nah, itu dia tuh. Kalau 60 seperti ini, kalau 48 kira-kira seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti, ini untuk mengganti warnanya. Gitu, kita klik 2 kali. Kita arahkan misalkan ke warna putih. Ke warna putih saja, misalkan. Terus kita klik OK. Gitu. Untuk memindahkannya sama, gunakan Move Tool. Nah, itu dia tuh, kita gunakan Move Tool. Itu nanti di sini ada layer dari type tool-nya. Gitu, dari type tool atau dari text tool-nya ya gitu ya. Jadi muncul nih pelatihan Photoshop di sini layernya ada sendiri. Gitu. Jadi ada layer gambar sendiri, layer tulisan juga dia sendiri. Sehingga nanti memudahkan dalam proses editingnya. Seperti itu. Terus yang berikutnya, kita klik lagi type tool-nya. Kalau tadi langsung ketik, ya. Kalau sekarang kita buat kotaknya dulu. Klik, tahan. Klik kiri, tahan. Sambil kita buat kira-kira kotaknya sebesar ini. Oke. Baru nanti kita lakukan pengetikan gitu. Jadi garis-garis putus-putus ini nantinya tidak akan terlihat gitu. Dia hanya sebagai penanda bahwa kotak untuk menulisnya sebesar ini gitu. Jadi nanti garis putus-putusnya ini tidak akan terlihat. Kemudian kita tulis lagi. Kita caps lock-nya boleh dihidupkan biar jadi huruf besar semua. Misalkan spasi seperti biasa, kalau misalkan mau pindah ke baris bawah, kita tekan enter seperti biasa. Kita tulis apa ya, desa misalkan apa aja lah, nama desanya bebas gitu ya. Namanya juga buat belajar. Nah, misalkan seperti ini. Gitu. Kita blok, kita ganti bentuk hurufnya boleh. Di sini ada pilihannya. Di sini untuk bentuk atau jenis hurufnya. Bebas, bisa gunakan apa saja. Misalkan di sini saya gunakan ini. Oke, warnanya tadi masih hitam. Kita ganti jadi warna, misalkan kita ganti warna orange.
ya, kita klik OK. Ini untuk bentuk, nah ini dia nih kita, jadi untuk rata kiri, rata tengah, dan rata kanan, gitu ya. Coba kita gunakan rata tengah kalau saya. Di sini ukuran hurufnya boleh lebih kecil, boleh lebih besar juga boleh, seperti itu. Misalkan saya gunakannya lebih kecil deh. Saya gunakannya 36 PT atau 36 poin. Selesai, gunakan move tool-nya untuk memindahkan. Otomatis garis yang tadi dia menghilang. Gitu ya. Nah, ini kita pindahkan seperti ini. Kayak gitu. Jadi ada dua layer nih. Layer yang pertama, pelatihan Photoshop hari kedua. Layer yang kedua, layer type tool atau text tool-nya atau teksnya itu ya ini yang kedua, ini yang Desa Sukmajaya gitu. Jadi terpisah gitu. Semakin banyak Bapak Ibu bikin tulisannya, maka akan semakin banyak juga layernya. Sama seperti gambar tuh. Jadi semakin banyak gambar yang kita masukkan, maka layer si gambar pun akan semakin banyak. Seperti itu. Ini untuk digambar ya. Coba kalau misalkan ini kita tutup dulu. Ini juga nanti Bapak Ibu silahkan coba, gitu ya. Terus ini tadi sudah ada berbagai macam tuh. Kita menseleksi, menghapus background, terus memindahkannya ke lembar kerja baru. Terus di sini juga kita melakukan type tool atau text tool, memasukkan teks ke dalam gambar. Sekarang kita belajar memasukkan teks dalam gambar juga, tetapi di halaman yang kosong. Gitu. Jadi kita bikin lagi halaman baru, file, new, international paper, tetap gitu kan, file name-nya bebas, Bapak Ibu boleh kasih nama yang beda, gitu kan, karena kalau misalkan sama dia nggak akan bisa, gitu ya, sama seperti kita mengcopy file gitu ya, atau membuat file di aplikasi lain, size-nya masih sama, A4, terus kita tekan OK. Ya, ini lembar kerja yang tadi, ini lembar kerja yang baru. Kita menggunakan type tool atau text tool sekarang. Kita ketik, kita klik. Kita pakai teknik yang klik dulu. Itu kita ketik lagi. Oke, sudah jadi. Kita geser dulu. Nah, ini kita geser. Kalau Bapak Ibu mau melakukan editing lagi pada tulisan ini, kalau misalkan di Word kan bisa langsung ya, gitu. Cuma kalau misalkan di Photoshop, dia